itu saya lebih duluan mengenal yang dengan komunitas rakyat miskin kota gitu. Ya, 50 jam itu dalam setahun itu untuk bisa memberikan bantuan hukum gratis kepada rakyat miskin, kelompok difabel, dan kelompok-kelompok rentan yang memang membutuhkan bantuan hukum. Makanya terkadang dari hasil di situ itu yang kita pergunakan lagi untuk disuit untuk membantu perkara-perkara miskin kota yang kemudian yang membutuhkan, karena mereka itu gratis. Iya kak. Itu gratis tis betulan ya kan? Zero, nol penggusuran. Karena kita semua punya hak untuk punya ruang hidup di kota Makassar ini. Iya. Halo, saya Sabri. Selamat datang di Rakyat.News Podcast. Seperti biasanya, kali ini kita akan berdiskusi, akan berbicara bersama tokoh-tokoh pemuda yang banyak memberikan inspirasi kepada kita semua. Tentunya kali ini kita hadirkan bintang tamu yang menurut saya sebuah kebanggaan juga hadir di tengah-tengah kita. Dia sosok yang pengacara, masih muda, namun banyak cerita yang bisa kita ambil, banyak pengalaman yang kita bisa petik. Dia ini adalah pemuda yang sampai hari ini menyiapkan waktunya untuk membela masyarakat miskin kota. Di tengah kota ini ternyata ada juga malaikat yang membantu masyarakat yang tertindas pada hari ini. Sahabat Rakyat News, tentunya jangan lupa untuk like, comment, and share podcast Rakyat News. Otto Weiss berkata, salah satu pengacara paling sukses di dunia ini adalah hati nurani. Ya, tentunya kita harus lebih mengenal. Selamat datang Kak Rinto atau Ahmad Irianto. Selamat datang di tempat ini. Ya, terima kasih. Kak, jadi ini banyak orang juga yang sering sebut nama kita, Kak. Orang penasaran siapa ini Rinto. Nah, mungkin bisa dijelaskan siapa ini Rinto sebenarnya. Kenapa banyak yang masyarakat yang di bawah itu sering sebut nama kita, Kak? Mungkin bisa ceritakan siapa ini Rinto? Ya. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Jadi berbicara mengenai tentang saya Makassar dan Iya, Diana, mungkin bisa dijelaskan, Kak. ya, itu memang cukup menarik lah. Nah, sebenarnya aktivitas awal saya pada saat pertama masuk ke Makassar itu tahun 2007. Itu saya lebih duluan mengenal yang dengan komunitas rakyat miskin kota gitu. Iya. Nah, ada satu organisasi namanya Komite Perjuangan Rakyat Miskin. Nah, saya banyak bergaul dan bergulat di sana. Ya. Nah, dari sanalah kemudian saya banyak kemudian berhubungan, berkomunikasi dengan mereka. Akhirnya tahulah kita apa yang menjadi persoalan yang terjadi di masyarakat miskin kota itu. Nah, akhirnya kemudian setelah berjalan, saya kemudian memutuskan masuk di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Makassar, YLBHM, bersama senior saya, Adnan Buyung Asis. Nah, setelah lama di sana kemudian ditempa itu dan kemudian menjadi advokat, dan ini kan kemudian menjadi hal yang menentukan jalur akan kemana kita itu. Berarti Persoalan keberpihakan. ya. Dan termasuk juga advokat salah satu calon wali kota yang terpilih ya, di Makassar. Ya, lanjut, Kak. Ya. Jadi memang setelah awal-awal menjadi advokat di Makassar itu kan memang saya lebih banyak
mendampingi kasus-kasus penggusuran rakyat miskin kota yang ada di Makassar. Nah, mulai dari kasus Bontoduri, kemudian Pulau Gading, Ya, ya. kemudian di Buloa, kemudian banyak tempat lah yang kemudian bahkan sampai ke Takalar masalah PTPN, kemudian di Galesong. Nah, banyak tempat lah, bukan hanya kepada di Makassar saja, tapi di beberapa daerah-daerah yang memang yang membutuhkan bantuan kita. Nah, karena saya kira ya kita bekerja itu harus punya nilai. Ya, nilai menurut saya pekerjaan itu harus memanusiakan manusia, itu harus manusiawi. Tapi ini luar biasa karena mereka-mereka ini memang betul-betul gratis ya Kak dalam memberikan bantuan. Iya. Jadi memang sejak saya menjadi advokat itu, jadi saya memang sudah punya prinsip. Itu saya harus mengabdikan 50 jam. Ya, 50 jam itu dalam setahun itu untuk bisa memberikan bantuan hukum gratis kepada rakyat miskin, kelompok difabel, dan kelompok-kelompok rentan yang memang membutuhkan bantuan hukum. Nah, kalau bahasa kita itu kan harus ada akses to justice, akses keadilan bagi semua orang. Karena bagi kalangan rakyat di bawah itu, hukum itu menjadi persoalan dan menjadi barang yang mewah gitu. Mewah, sangat mewah. Nah, sehingga ini kemudian kemampuan dan daya orang-orang kelas bawah itu untuk mau mengakses itu sedikit itu. Makanya kemudian inilah kita mengabdikan diri kita itu untuk mereka. Ya, kelompok-kelompok miskin kota, Mungkin difabel, miskin. bisa diceritakan Kak satu kisah yang menurut Anda kasihan atau menurut Anda harus saya yang sampai selesai di sini. Ya, jadi biasanya itu kan kalau menyangkut mengenai hal yang begituan, pada saat kita itu membantu masyarakat banyak itu. Kayak seperti pada saat awal-awal saya di Makassar itu, saya memberikan bantuan hukum itu kepada warga yang ada di Bontoduri, kecamatan. Sekarang itu jadi kelurahan sendiri mana di kecamatan Tamalate itu. Nah, disinilah kemudian karena di sana itu sebagian besar itu adalah orang-orang yang dari daerah dari luar kota, kemudian seluruh hasil tanahnya di kampung dijual dan kemudian dia melakukan urbanisasi ke kota dan membeli tempat membangun rumah. Namun kemudian setelah tiba di kota ini, rumah mereka mau digusur. Iya. Sehingga kemudian ini yang membuat mereka itu begitu sangat miris lah itu. Nah, disinilah kemudian saya berpikir bagaimana kemudian kepada siapa lagi mereka akan meminta bantuan itu. Nah, ketika dia menghadapi persoalan hukum yang secara formil, ya, ini yang membuat biasa mereka itu menjadi lemah gitu. Nah, akhirnya kemudian sampai saya tinggal di situ, ikut berdinamika dan berdialektika bersama mereka. Tinggal di tempat itu ya? Tinggal di tempat itu. Wah, luar biasa Kak. Nah, ini yang kemudian sangat begitu berkesan menurut saya. Jadi banyak tempat-tempat yang sering saya ini, mulai dari Bontoduri, Macini Sombala, Kampung Pisang, di Bara-Baraya juga ya? Ya, Bara-Baraya terakhir, Pulau Gading, kemudian Buloa. Dan alhamdulillah semua tempat-tempat yang kita dampingi itu semuanya sampai saat ini masih rumahnya belum ada yang dirubuhkan dan dirobohkan. Justru malah bertambah banyak. Jadi mungkin untuk teman-teman sahabat Rakyat News, kalau ada apa-apa lagu saja ke beliau. Dan dia punya niat yang sangat tulus mau saya, tentunya bahwa itu adalah kebaikan untuk kita semua. Dan seperti yang tadi kata Otto Weiss, bahwa pengacara yang hebat itu adalah hati nurani. Nah Kak, sekarang apa kesibukannya lagi Kak selain mendampingi apa semua? Iya,
Sebelumnya kita minum dulu Kak kopi. Siap. Ya, jadi kan sambil kita mengabdi kepada kemanusiaan itu kan, Iya ya. ya juga kita melakukan aktivitas sesuai dengan pekerjaan kita. Nah, jadi memang beberapa tahun ini saya itu memang banyak mendampingi beberapa orang-orang lah itu. Tapi ini sifatnya profesional. Orang-orang Makanya- hebat ya, Kak? Ya. Makanya terkadang dari hasil di situ itu yang kita pergunakan lagi untuk disuit untuk membantu perkara-perkara miskin kota yang kemudian yang membutuhkan, karena mereka itu gratis. Iya Kak. Itu gratis tis betulan itu. Tidak ada. Gratis. Ya. Kosong ya. Iya. Karena memang lah kami sudah lihat ternyata memang gratis kosong. Nah, jadi memang beberapa tahun ini ya ada beberapa kepala daerah lah yang kemudian kita dampingi. Kalau pilkada ini siapa yang didampingi Kak? Kemarin pilkada Kota Makassar. Oh, Ramdan Dhani Pumanto ya. Siap. Nah, walaupun kemudian di beberapa daerah itu, tapi itu sifatnya bukan pilkada, jadi ikut menjadi bagian dari PH kepala daerah itu Ya. dalam perkara-perkara pribadi mereka. Nah, cuman kan memang saya batasi kalau memang mau menggunakan tenaga kita itu, saya memang tidak tangani perkara narkoba dan Wah. kejahatan Asusila ya? perempuan dan anak, kejahatan perempuan dan anak. Narkoba tidak ya Kak? Tidak. Kalau demo-demo? Nah, boleh. Jadi kalau urusan itu memang ada teman-teman yang memang di kantor itu. Kebetulan kan saya juga punya lembaga bantuan hukum, Iya, namanya Perkumpulan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat. Nah, biasanya ini kawan-kawan yang setiap kali ada aksi ataupun apa itu, ya mereka siap menghibahkan dirinya lah untuk mengurus itu bersama dengan teman-teman organisasi bantuan hukum lainnya yang ada di Makassar ini. Oh. Terus Kak, sebagai pemuda mungkin Kak, apa sih harapan kita kepada pemuda hari ini? Tentunya dari segi advokat, apa semua mungkin kita butuh gagasan, apa sih yang harus kita lakukan hari ini? Ya, jadi memang kalau katanya Soekarno itu kan anak muda itu harus punya mimpi. Iya Kak. Kalau Pramudia Anantatur itu bilang yang membuat diri kita ini menjadi berharga itu kan kita punya keberanian gitu. Iya. Nah, jadi sebenarnya kalau bagi saya pemuda itu memang harus punya keinginan yang kuat, harus punya prinsip hidup yang kemudian itu yang bisa mengarahkan dan membimbing dia itu kepada yang benar. Karena ya kita juga sangat sayangkan sekali ketika banyak pemuda-pemuda yang punya potensi yang cukup begitu bagus, namun kemudian itu diarahkan kepada hal yang negatif gitu. Ya. Nah, makanya kemudian inilah artinya pemuda-pemuda itu kalau menurut saya ya harus punya mimpi yang bagus lah gitu. Buat yang mimpi skater Kak ya. Iya. Itu banyak juga pemuda yang Iya. skater sampai hari ini. Artinya kita itu kan jangan menjadi pemuda yang mainstream. Iya Kak. Artinya harus ada yang alternatif gitu. Ya kalau kita juga sama dengan mereka, berarti kata Tuhan itu manusia tidak diciptakan sama, berarti gugur dong itu. Iya. Betul Kak, betul. Jadi manusia itu diciptakan tidak sama, ya itu kayak gitulah itu. Nah, harus pikiran pun harus tidak sama itu dengan Iya. karena biar tidak mainstream itu. Jadi Kak, jadi kan orang bertanya, ya berarti kita 2017 masuk di Makassar. 2007. Dan 2007 ya, 2007 sampai hari ini sudah berapa tahun ya? Puluhan tahun ya. 12, 13, 4 beberapa tahun lah. Iya, puluhan tahun yang telah mendampingi. Kemudian harapan kita Kak untuk mereka, bagi masyarakat mungkin yang pernah alami, mungkin kita bisa bagi bagaimana caranya sih, apa yang kita sampaikan harapan kepada masyarakat yang telah mengalami apa-apa yang mungkin hukum apa semuanya mungkin bisa dibagikan. Iya. Jadi Kota Makassar ini kan masyarakat yang heterogen. Ya.
heterogenitas Makassar itu sebenarnya sudah terjadi mulai dari abad ke-14 yang lalu. Iya kak. Nah, kita itu masyarakat yang begitu plural dan terbuka. Iya. Inilah yang membuat kota Makassar ini menjadi maju. Nah, makanya kemudian berdasarkan kepada pengalaman historis yang sangat begitu gemilang-gemilang pada masa lalu itu sampai hari ini, wajarlah ketika kemudian Makassar ini bisa menjadi kota yang menjadi kota dunia gitu. Iya. Menjadi barometer politik dan segala macam lah di nasional. Nah, kita tumbuh ini berdasarkan kepada sejarah dan dinamika yang begitu cukup kencang dan cukup bagus itu. Makanya membutuhkan pun orang-orang yang cerdas gitu. Iya. Dan saya kira masyarakat Makassar itu sudah cukup cerdas mengenai hal itu. Kedua adalah proses pembangunan kota yang ada itu sebaiknya bagi saya itu memang tidak boleh lagi ada yang namanya penggusuran. Iya. Itu tidak boleh. Kalau bisa zero eviction, zero, nol penggusuran. Karena kita semua punya hak untuk punya ruang hidup di kota Makassar ini. Iya, iya. Kita butuh ruang hidup, punya tempat yang layak gitu. Nah, makanya kemudian pembatasan-pembatasan terhadap satu komunitas, satu etnik ataupun apa itu harus dihilangkan. Kita harus memberikan pembangun, seumpamanya kayak gini, arah membangun kota itu ketika kita membangun pusat bisnis harus pula dibangun pusat perekonomian, pusat tempat rakyat di mana, rakyat miskinnya di mana. Itu harus diatur dengan sedemikian rupa. Jangan semuanya kemudian berpikir ekonomi kemudian menyingkirkan Hal sosial. iya. Karena kita akhirnya jadi pelanggar HAM berat juga jadinya. Oh iya, iya. Oh ternyata kalau kita tidak atur ya itu juga kak. Iya. Dan untuk mereka mungkin yang sementara terancam rumahnya, apa yang kita ingin sampaikan kepada masyarakat kak? Mungkin ada saat ini sahabat Rakyat News sementara menyaksikan bahwa dalam posisi penggusuran dia ada di posisi itu. Apa yang kita ingin sampaikan ke mereka kak? Iya. Harusnya kita itu inilah kalau seumpamanya program-program pemerintah yang mau dijalankan terkait dengan persoalan redistribusi lahan, kemudian perbaikan di sektor agraria, yang paling penting itu adalah memberikan legalitas tempat tinggal kepada kelompok-kelompok miskin kota ini. Iya. Karena mereka adalah bukan residu kota, tapi mereka adalah bagian daripada proses pembangunan kota yang kemudian ikut membangkitkan perekonomian, membangun kota ini menjadi lebih baik dan lebih manusiawi itu. Kalau harapan kita kepada pemerintah apa kak? Nah, ya pemerintah dalam hal ini sebenarnya pemerintah kota ini itu harus lebih bisa memperhatikan itu dan menyelesaikan kasus-kasus rakyat itu dengan baik itu. Iya. Nah, kedua mengenai tentang persoalan, kalau saya lebih banyak kepada sektor saya kepada persoalan hukum, ya harus memberikan akses keadilan kepada rakyat miskin itu bisa lebih terbuka ya. Kecuali kepada kasus-kasus yang extraordinary crime itu tidak boleh gitu. Kalau mengenai tentang persoalan akses keadilan kepada yang lain, umpamanya ada masyarakat yang lahannya diambil sama pengusaha, kemudian ada ada tukang bentor atau apa yang kemudian mempertahankan haknya, dia mau diambil dan kemudian terjadi tindak pidana, kemudian itu yang begitu-begitu harus dibantu ya. Itu. Nah, mungkin sangat luar biasa sahabat Rakyat News, sosok Rinto ini luar biasa juga kita kan. Ternyata memang niat dan harapan kita sampai hari ini banyak memang dibutuhkan masyarakat. Tentunya bahwa sahabat Rakyat News, mari kita tetap menjaga aturan-aturan yang ada ya kak. Ya. Terkait dengan mungkin tata kota apa dan sebagainya, dan untuk kepada pemerintah yang mestinya terbuka dalam segi hukum. Terima kasih telah mendengarkan Rakyat News. Kita berada di penghujung acara. Kita berharap bahwa kegiatan ini memberikan inspirasi untuk kita semua, tentunya kepada masyarakat yang sampai hari ini masih merasa terselimi. Kita sangat bahagia ada Karinto ya, saya sebut Karinto. Insya Allah dia akan siap membantu kita dan
dari niatnya yang tulus. Terima kasih Kak untuk tentunya ini sangat membantu masyarakat yang ada di Kota Makassar. Saya Sabir undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.